Halo Tribuners, jumpa lagi dengan kami di acara Ngobrol Persib Bandung. Saya Tarsi. Dan saya Opik. Ya, hari ini kita akan ngobrol banyak. Eh, Liga itu berpengaruh juga bukan hanya ke tim, bukan hanya ke bobotoh yang mungkin pengen nonton, tapi ada juga pengaruhnya ke teman-teman yang di usaha baju Persib. Nah, hari ini kita kedatangan Kang Dani Hidayat ya Kang ya. Panggilannya Kang Dawong. Ya, Beliau ini Kang Dawong. selama ini memproduksi baju Persib. Nah, kita bisa akan banyak dengar cerita dari Kang Dawong, mulai bagaimana mulai usahanya, kemudian eh, bagaimana perkembangan usahanya dan juga pengaruhnya setelah liga ini agak tidak jelas selama Liga, iya. pandemi ini ya. Kang Punten mungkin. Semrawut, Liga Semrawut. Oh iya. Sehat Kang ya? Alhamdulillah sehat-sehat Cedayana. Oke Kang. Kita mulai sedikit Kang ya. Kira-kira awal usahanya gimana Kang? Sejak usia berapa, terus mungkin terinspirasi dari siapa gitu? Saya mulai usaha itu berdiri 2015. Iya. Dulu sebelum terjun ke usaha, saya Iya. Persiban terjun ke Gurame 2003. Oh. 2003 masih diajak temen pertama nonton Persib, diajak orang tua SD, terus beranjak sekolah SMP, SMA, Iya. terjun ke Gurame itu, Jalan Gurame 2003 kelas 1 kelas 3 SMA. Oh, itu SMA. Dari situ ya kenal sama teman-teman dari Piking. Iya. Tiap hari rumah saya kan di Cisarua, Bandung iya. Barat. Oh, jauh juga ke Gurame. Rumah Cisarua Bandung Barat. Tiap hari ke Gurame main, malah nggak ceritanya bolos sekolah kan ke Gurame. Akhirnya saking cintanya ke Persib ya kemana-mana away. Dari situ 2000 terus berlanjut. Akhirnya sempat kerja 2005 di Bekasi sampai 2009. Oh, iya. Kerja tuh. Jadi kurang ke Persib, kemana-mana nggak bisa nonton karena kerja. Akhirnya saya keluar kerja nggak dilanjutin, berhenti kerja, fokus ke Persib, nonton Persib kemana-mana. Oh, iya. Kesana kemari away kemana-mana kan ngandelin duit dari orang tua lah karena nggak kerja ya. Iya. Nah dari situ berbalik mikir lah mungkin ya, karena gimana caranya saya suka away nonton tapi nggak uangnya nggak dari orang tua gitu. Oh, iya. Akhirnya bikin usaha gitu. 2014 mulai coba bikin usaha. Saya dulu pernah ikut juga, bukan kerja, ikut kemana-mana sama penshop Firman Hejo. Oh, iya. Firman Hejo, si Pahyor, Om DG. Ya belajar lah ya, oh gini kerja. Melihat ke orang juga, orang kok bisa kemana-mana enak away tanpa nggak tahu lah duit dari apa kerja apa orang tua kan. Iya. Karena orang tua saya bukan orang kaya juga lah ya. Jadi gimana caranya saya bisa nonton Persib duit dari sendiri. Oh, gitu. Akhirnya 2014 juara. Kan kaos Persib tuh lagi bener-bener wah. Oh, iya, yang bener. penting baju warna biru pasti dibeli. Iya, betul. 2014 saya coba bikin desain satu, akhirnya laku pas desain hiji teh. 2014 ditambah 2015 juara Piala Presiden. Ya alhamdulillah makin di sini keenakan lah jual baju Persib, keenakan. Oh gitu. Momennya pas waktu itu ya Kang ya? Jadi momennya pas. Iya. Saya jadi away ke mana-mana, bari bawa baju, bari ngejual baju. Iya. Buat modal lanjut. Kan, tapi kan Ya modal baju. Awalnya cuman gimana? Ya. Kan waktu itu desain pertama yang akan bikin tentang apa kan? Tentang Persib juara itu kan? Enggak, saya pertama itu sebelum juara. Saya bikin desain
tentang picking, objek Oh. PC Hmm. Oh. biru biru langit sama itu ya model Excel aja ya. Hmm. Iya. Nah itu pertama saya bikin itu sebelum juara saya bikin selusin dulu teh karena Oh. coba-coba lah ya. Hmm. Dah nggak niat juga tadinya nggak niat juga usaha kayak gini ya Kangnya nggak niat usaha segini ya mah nggak sesuai ya mengalir gitu Ya. kita Oh, pakai iya. modal gitu intinya mah. Oh, gitu. Kan, tapi setelah 1 tahun setelah itu kan liga berhenti tuh tahun 2016. Ah, Nah gimana? 2016 nya 2015 lumayan saya ngerintis pas mau ngerintis ya liga diberhentiin kan Iya. di situ lumayan ngedon juga cuman saya nggak ngedon itu karena saya nggak tekadnya emang nggak pakai modal gitu nggak pakai modal kayak orang mau usaha gede kan enggak alhamdulillah nyai mah bebas karena saya tuh ya mah Hmm. Kang, waktu pas 2014 itu udah punya Karena- merek sendiri kan? ya udah apa Udah punya merek sendiri pas 2014 itu. udah merek cuman bukan yang merek sekarang ini merek yang original passion itu baru 2016 2016. yang ini yang original passion itu 2016 Oh gitu. Pas diresmikannya. itu pas liga berhenti justru Iya pas waktu itu lagi dikasih Liga merek. Vakum Oh gitu. Itu kenapa itu Kang dikasih dikasih passion- merek Dikasih merek Passion 33. gimana Dikasih merek Passion 33 ya Kang? iya Ya itu kenapa itu kira-kira dikasih nama itu? iya betul karena passion tiga-tiga itu gairah Persib biarpun nggak ada liga tapi kita harus tetap gairah ke Persib saya gitu Oh iya iya. mikirnya passion gairah kan Nah, Ya. betul. jadi gairah tetap ke Persib. Oh iya. Tapi fluktuasinya gimana Kang setelah Liga Vakum tapi akan launching merek gitu? Ininya penerimaan dari Bobotoh sendiri gimana Kang waktu itu? Alhamdulillah penerimaan dari Bobotoh juga sangat baik karena dulu 2015 sampai 2016 yang beli satu pun yang beli orang Ujung Berung satu saya anterin COD ke Ujung Berung. Waktu itu mah belum ada toko berarti Kang masih online gitu. Belum ada toko masih online masih bikin baju yang disimpan di rumah ada yang beli saya anterin satu pun. Yang beli di Ujung Berung saya anterin COD ke Ujung Berung sendiri. Ke Padalarang saya anterin ke Padalarang. Cuman tetap pusatnya di Gurame saya dulu. Oh iya. Nah kan itu kan modelnya beragam kalau saya lihat ya ada kalau memang model yang cewek Ya. dibikin beberapa model. Nah itu memang dari awalnya seperti itu atau itu setelah berjalan gitu pembuatan model-modelnya. Setelah berjalan model-model setelah berjalan. Saya juga model-model lihat sambil berjalan. Saya juga kan lihat model-model itu lihat ya model dari luar, model dari tim-tim lain saya Ya. desainnya dimasukin itu langsung dicerahin ke desain gitu. Lihat-lihat dulu, oh ini lagi booming ini, lagi ini. Jadi kolaborasiin gitu desainnya. Oh gitu. Kang, dari sekian model yang Begitu. udah Kang buat, desain yang Kang buat, yang paling laku apa sih Kang Dawang? Desain apa gitu? Ya kalau pakai laku pasti orang-orang udah pada tahu lah ya. Kalau original Passion 33 semua juga tahu. Saya dulu waktu zaman rasis. Karena original Passion 33 itu gimana ya? Dicapnya dulu emang udah rasis gitu kan puntennya. Iya. Dulu coba sekarang udah enggak, Insaf, bukan udah enggak sih maksudnya ya dikit-dikit dibuang lah. Kang Punten itu selain liga nih apa aja yang mempengaruhi produksi bisa permintaan dari pasar misalnya
katanya juga perekrutan pemain juga pengaruh gitu Kang ya. Pengaruh, itu sangat sangat berpengaruh juga buat buat penjual atribut itu kan, terutama jersey lah ya. Iya. Kalau ada pemain yang punya nama, yang punya ya skill bagus, apalagi buat jersey lah ngaruh banget, ngaruh banget. Nah, dari selama Apalagi misalkan kita ada pemain baru nih, Oh, iya. Nah, selama itu perekrutan siapa aja yang paling membuat kostum itu laku itu? dulu yang paling laku Asian Oh, sama iya Asian lah yang paling itu Asian. itu berapa banyak itu Sangat Kang? apa sih menaikkan. Saya dulu jual yang mukanya Asian itu kurang lebih adalah 400 pisan mah 400 dari pertama, bukan jersey, kaos ya yang Iya, yang oh, iya, mukanya kasih Asian. Iya. Kang, selain toko, ya offline, online juga jalan berarti Kang? Alhamdulillah jalan. Kita juga ada di Shopee, di Lazada ada Itu memang di sejak online-nya, awal. di Instagram juga ada. Oh gitu. Itu sejak awal kan atau berapa tahun terakhir? Kalau Shopee kita baru setahun ini, Shopee diterjuni Shopee sama Lazada baru setahun nah. Karena dulu mah nggak ada. Saya emang nggak kepikiran Main di bukan online? waktu ya lah ya. Nggak main di online, main cuma di IG doang. Oh, Dulu iya. mah mainnya. Belum ke marketplace lah gitu ya? Dan saya mah sebut orangnya gaptek, emang gaptek. Itu Akang sendiri yang ngurus atau ada orang yang dipercayakan untuk ngurus itu? Dua pertama saya bikin merek ini 2015 sampai 2019 Iya. saya sendiri Oh gitu. produksi desain sendiri, produksi sendiri, jual sendiri. Ya karena sekarang mau terus bertambah konsumen apa gimana, saya akhirnya pakai teman juga, pakai teman yang kerja di toko jagain ya. Karena udah nggak kuat saya sendiri. Kang, ngomongin soal desain, kadang apa sih yang jadi inspirasi buat Kang Dawong itu ngedesain suatu kaos ini seperti ini? Ya paling bagus sih, terutama desain ada pemain baru juga itu menginspirasi. Cuman yang kedua, kalau saya tiap bulan harus ada minimal satu desain harus ada kalau di Ojina Passion gitu minimal. Biar kalau lagi sepi rame itu harus satu minimal harus ada. Berarti Desain sekarang baru. Liga lagi vakum nih, tiap bulan harus ada berarti ada. Harus ada. Maksakeun gitu. Meskipun diproduksinya nggak salosin gitu kan. Ya. Karena kalau saya mah di Ojina Fashion paling banyak satu gambar itu 2 losin buat sampel. 2 losin. Nah, kalau misalkan saya ngecek dulu pasar nih, saya bikin desain baru 2 losin, bagus nggak? Kalau bagus ya repeat lagi, kalau nggak ya udah nggak di repeat gitu. Biasanya ngecek ke pasarnya kemana Kang? Dijual langsung atau misalnya ke online tadi? Ke online, pertama di Instagram, sama kan saya ada alhamdulillah udah lumayan banyak lah reseller ya dari berbagai kota dari sana. Oh iya. Ada grup juga, saya di-share di grup. Kalau responnya dari reseller bagus, saya produksi banyak gitu. Oh, oke. Jadi ada semacam tes pasar dulu lah gitu kan ya. Ya, cek pasar, cek ombak gitu ya. Tapi pernah kesulitan nggak sih Kang? Misalnya mungkin ada yang wah ini kayaknya nggak terlalu bagus nih, atau oh ini bagus banget nih misalnya. Ada, pasti ada. Ada. Karena kalau saya mah bikin desain sendiri, maksudnya mikir sendiri, ditulis di kertas, dulu gitu. Saya gambar kertas, kasihin ke tukang desain, oke, langsung cetak gitu. Karena saya nggak punya tukang desain ini, cuma otak saya aja. Kang, otak saya doang yang berpikir terus. Tapi itu banyak ke cewek atau ke cowok Kang? Atau imbang dua-duanya?
kalau desainnya? Imbang, alhamdulillah imbang. Sekarang kan saya mah lagi bikin baju juga, bikin baju yang unisex yang buat cowok bisa, buat cewek bisa gitu Kang. Oh, ya. Kang? Larinya. Kan tadi kita sempat ngobrol nih soal sekarang liga yang vakum. Pengaruhnya gimana sih buat penjualan kaos atau merchandise Persib? Apa Kang Hungkul atau yang lain juga sama gitu kalau ngobrol-ngobrol sama teman? Iya, buat kalau ngomongin dampaknya pasti semua juga kena dampak Kak. Ya. Kena dampak dari tukang jajanan, tukang semualah, tukang jajanan, tukang kaos, apalagi kaos Persib kan Ya. berdampak banget. Saya juga sharing ke ada grup penjual atribut Persib lah ya. Ya. Pada ya nggak bukan banyak lah, ada satu dua yang sampai collab sampai nggak bisa usaha di Persib lagi. Ya saya cerita lah, kalau saya mah nggak sepagawainya saya naoni ya di nulain gitu kan aya petamakan nulain deui gitu. Nggak saya maksakeun. Oke. Tapi bagaimana Kang Dawang bisa bertahan gitu loh? Apa caranya? Selain misalnya bikin desain baru, apa aja kira-kira? Caranya ya pertama pasti bikin desain baru, bikin cek ombak desain baru sama terus posting-posting di media sosial itu paling penting biar meskipun awal nomor liganya terus ya mah postingkeun. Ikhtiar kayaknya usaha. Da ikhtiar insyaallah benernya ikhtiaran. Ikhtiar usaha mah. Kang, sekarang liga berhenti lagi, ditunda lagi. Kira-kira kiat apa sih Kang yang bisa akan bagi gitu dengan teman-teman yang punya usaha dan berkaitan dengan Persib gitu supaya bisa ya kayak Kang Dawang ini bisa survive gitu. Ya kalau saya juga ngasih tahu ke teman-teman terus berkarya lah ya, terus survive kan. Coba-coba desain yang baru-baru biarpun candi produksi kan di-share dulu juga we kan. Ya, pasar menerima kan. Lamun nungguan liga mah nya kaos sendiri tadi 02 mah da liga ge can bisa anu bener lah nya. Ayeuna dijanjikeun bulan November belum tentu November dimulai. Ntar kehalangan ke pilkada Desember kan bisa jadi diundur, bisa jadi nggak jadi liga tahun 2020 mah. Ya tiket mah terus berkarya lah paling buat teman-teman yang jual produk terutama di Persib terus berkarya, bertahan. Jangan putus asa, jujur namanya gini mah. Oh iya. Kang punten tadi belum sempat itu. Kalau kaos yang akan produksi itu dijual rata-rata di harga berapa sih gitu? Oh, yang kalau di saya di Original Passion 33 yang tangan panjang itu saya jual 120.000. Kalau yang pendek 100.000. Kalau yang ada yang anak itu yang pendek 85.000, yang panjangnya 90.000 kalau yang anak. Yang anak juga lumayan laku Kang. Ada. Alhamdulillah. Kalau anak itu kita bikin anak itu selingan aja Kang, selingan supaya ya misalkan karena produksi anak itu beda sama produksi dewasa, lambat, maksudnya perputarannya lambat. Oh, beda dengan sama yang dewasa kan. Oh, gitu. Yang anak mah supaya itu aja, yang anak mah bisinan kayak aya indungna jeung budakna kan budakna ceurik pasti indungna meuli. Budakna meuli. Ya. Kan tadi Akang bilang terjun ke ke bisnis ini karena sering away, ikut away. Ya. Paling jauh ke mana Kang? Pernah ke Papua tuh? Abi rencana sebelum ada corona tahun ini ke Papua 2020. Oh gitu. Saya paling jauh ke Medan. Medan. Paling jauh ke Medan. Tapi kayaknya tahun ini batal ini ke Papua karena Papua Persipuranya karena udah di Jawa. Dulu kan saya away itu karena habis WW keluar kota itu habis jualan gini mas saya mah jadi
nonton Persib bari dengan usaha dengan anu ngajual baju, ngejual baju gitu kan. Kang punten kalau di kan dulu katanya pengaruh dari perekrutan pemain nih ke musim ini awalnya Wander Luiz sama Castillion itu kan nggak terlalu dikenal nih sama Boboto mungkin ya. Nah kira-kira waktu itu seberapa pengaruhnya ke penjualan kaos Akang ini? Kalau tahun pas perekrutan si Wander Luiz sama si Castillion itu emang nggak ngaruh banget buat penjualan Persib lah ya. Cuman dulu ngaruhnya karena liga baru aja, liga baru dimulai ya lumayan. Selain pemain juga kan. Cuman pas kesini si Wander Luiz sama si Castillion mainnya lumayan lah ya, main bagus. Apalagi si Wander Luiz itu harga buat timbal balik buat konsumen penjual baju itu bagus banget. Kita dibikin Wander Luiz baju lumayan Wander Luiz. Ada Akang bikin berapa desain ini buat Wander Luiz ini? Wander Luiz. Cuma satu desain doang kata-kata unggul. Apa itu kata-katanya, Kang? Karena kata-katanya Wander Luiz is wonderful. Tapi ngelima Kang. Karena mau bikin ada bikin desain baru kabur Liga Eureun kan. Itu berarti Wander Luiz yang paling laku di skuad Persib sekarang atau masih ada orang lain juga, pemain lain? Wander Luiz. Wander Luiz sama si Febri Haryadi. Kita bikin Febri Haryadi. Iya. Kang, satu lagi mungkin ini. Kang kan sebagai bobotoh melihat liga ditunda terus. Padahal Persibna kemarin bagusnya pas tilu pertandingan awal. Ya. Ya harapan Akang terhadap Persib dan Liga 1 ini seperti apa nih Kang? Ya kalau harapan saya mah pertama buat pemain Persib jangan putus asa, jangan semangat, jangan sampai turun, terus berlatih, terus semangat karena bisi seminggu 2 minggu dimulai di liga kita udah siap, jangan leleha buat pemain Persib. Dan buat bobotoh mudah-mudahan ini cuma gimmick dari kepolisian supaya kita itu lebih safety. Buat penyakit corona itu emang ada itu, cuman tak apalah jumlah berapanya karena mudah-mudahan polisi nggak ngasih izin ini, cuman gimmick aja gitu kan, cuman supaya kita lebih safety itu aja. Sabar ke bobotoh mah pasti liga dimulai deui lah insyaallah. Siap. Terima kasih Kang Dawong sudah banyak berbagi dengan kami, dengan Tribuners, dengan Boboto. Nah, untuk sementara ini sekian untuk obrolan kita. Ya, Tribuners, itu dia perbincangan kami dengan Kang Dani Hidayat atau dikenal Kang Dawong. Pesannya tetap semangat. Meskipun corona juga harus tetap semangat dalam usaha dan dalam banyak hal. Oke, sampai jumpa dengan kami di acara ngobrol berikutnya, ngobrol Persib Bandung. Jangan lupa nonton videonya di YouTube Tribun Jabar, di Instagram juga ya. Subscribe juga Instagram dan Twitter di Tribun Jabar. Ya, dan di Facebook juga, di Facebook tribunjabar.co.id. Selamat sore, sampai jumpa.